lebih baik berbuat daripada tidak berbuat sama sekali kan. Halo semuanya, jumpa lagi di acara bincang-bincang kita. Sekarang kita kedatangan tamu nih, sobat-sobat kita dari PT Pilar Sumber Abadi yang bergerak di bidang konstruksi ya. Sini ada Daniel, Agus, dan Jimmy. Nah, mungkin pertama bisa sedikit dijelaskan PT Pilar Sumber Abadi itu apa aja sih kegiatannya, terus gimana caranya waktu itu bisa bergerak di bidang konstruksi itu, sejarahnya gimana sih? Kalau dibilang kedatangan, justru kita yang kedatangan tamu nih. Gitu ya? Iya dong. Lu datang di proyek gue ya, Mas. Siap. Udah dong, kita kedatangan tamu agung nih. Oke. Ini awalnya nih kita ketemu juga dari temenan ya. Sebenarnya kita temenan waktu itu. Gua ngejalanin interior, terus Pak Agus juga biasa ngejalanin sipil sendiri, udah banyak megang proyek untuk sipil, dan Pak Jimin udah biasa untuk di produksi kayu juga. Jadi seperti itu kita mulai. Terus tahun kalau gue sendiri dari 2010 itu awalnya gue ini cuman megang desain, ya kan. Terus lama-lama teman ngajakin bikin kontrak tuh. Ya kan, di 2017 kita ketemu waktu itu satu proyek rumah, kita ngerjain proyek rumah, lalu kita di situ mulai bikin Pak Agus waktu itu sipilnya, gua bagian interiornya segala macem. Nah ya udah kita bikin bareng aja gitu loh. Mungkin kalau dari Pak Agus pengalamannya lebih banyak daripada gue ya, secara usia gitu ya, bisa nanya dulu. Wah, mantap. Oke, terima kasih. Ya kalau saya sih sebenarnya dari lulus kuliah juga udah bergeraknya di bidang Tahun berapa? Oh, mungkin perlu disebut nih kayak tahun 96 lah. Dari 96 itu saya masuk ke Duta Pertiwi, Sinarmas. Kalau sekarang Sinarmas Land. Oke, iya. Sampai 2002, nah habis itu jalan sendiri. 96 masih SD rumah. Sampai sekarang. Jadi gitu. Jadi kalau dibilang project-project ya ada lah lumayan. gue masih SD, Pak Agusnya udah melanglang buana ngurusin proyek. Dari 2002 itu ya udah dapat kesempatan ngerjain project di beberapa tempat lah di Indonesia, mulai dari Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, terus Palembang juga, terus kalau yang di Sulawesi di Makassar, Bali, terus di Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda, Tanjung Redap, Tanjung Selor, sampai ke Tarakan. Terus ya udah habis itu balik deh di Jakarta aja jadi main. Iya, itu dari pengalamannya juga ya pasti proyeknya udah macam-macam tuh ya. Macam-macam. Ya mulai itu biasa banyak sih proyek rumah sakit, terus habis itu infrastruktur juga ada. Kalau di Jakarta habis itu pernah juga kerjain pom bensin Shell, pernah untuk konstruksi. Terus juga belakangan saya banyak terimain sih kerjaan dari arsitek, khusus untuk yang kerjaan steel structure khusus yang harus arsitek sih gitu. Rumah ya ada juga, cuma kadang-kadang kalau rumah ya lama ya ininya pekerjaannya, prosesnya ya. Approach ke klien itu beda dengan kita kalau untuk pekerjaan yang bersifatnya komersial. Iya. Karena komersial itu kayak misalnya restoran, kafe, kantor, pergudangan itu kan cepat, mereka harus cepat bisa running. Ada deadline-nya kan, harus supaya rumah, cash flow-nya muter. Ya, kalau rumah apalagi kalau yang pemiliknya punya budget yang lebih juga nggak apa-apa, yang berlebih itu pasti lebih prosesnya lama. Gitu. Proyek komersial aja kadang bisa extend waktunya, apalagi kalau yang personal. Apalagi gitu. Jadi belakangan jujur sih saya lebih seneng pekerjaan untuk proyek-proyek komersial. Ini kalau Pak Jimmy gimana nih? Kalau saya berarti paling newbie. Oh, paling newbie. Iya, paling newbie. Kayaknya enggak nih, ini cuma merendah doang nih kayaknya nih. Awalnya teman main sama Daniel. Terus long time no see, pas ketemu ternyata dia udah ada ngerjain desain.
Terus iseng-iseng sekali waktu diajak ke proyek, lihat-lihat kayaknya seru juga. Terus akhirnya sama dia gabung bareng berdua. Kebanyakan pertama main interior, terus ketemu Pak Agus, jadi merambah ke konstruksi juga. Ya, sipil gitu. Sipil. Jadi akhirnya kita orang bertiga memutuskan ya udah kita jadi kontraktor aja biar semua bisa kegarap. Oh, oke. Paket komplit lah ya. Makanya jadi terbentuklah PT Pilar Sumber Abadi. Berarti ya servis yang diberikan tuh ya komplit ya, dari sipil, konstruksi sampai ke interior ya. Design and build ya. Design and build. Ya. Semua utilitas, semua struktur, semua dihandle ya. Makanya kita sebutnya general kontraktor karena gini, bahkan sampai sekarang ini yang kita lagi kerjakan ini di luar kota ini adalah security system, ya kan? Kita dapat istilahnya license-nya ya, untuk misalnya mobil kalau masuk gerbang itu udah nggak pakai dicek kolong lagi tuh, pakai cermin, tapi kita udah pakai scanner ke foto, ya kan? Udah gitu ada body detector segala macam kita kalau mau. Jadi bukannya metal detector lagi, body detector kita bilangnya bisanya. Karena bisa langsung pakai radio scan badan gitu loh. Bukan X-ray ya, beda dengan X-ray ya. Terus kita juga masukin X-ray-nya ke segala macam sistemnya, kita bisa itu. Kita sudah lagi tanganin sekarang kalau yang itu. Pernah juga dapat proyeknya itu adalah saya ngerjain misalnya kayak library, tapi dia pakai model yang sudah bisa pakai rel. Oh, jadi unsur teknologi udah Kalau masuk OPEC ya? kita bilangnya, ya kan? Kalau OPEC bisa mau manual, mau pakai ini, kita bisa ngerjain sampai kayak begitunya gitu loh. Jadi unsur teknologi yang mutakhir udah diaplikasiin ya di proyek-proyeknya ya? Udah. Kita udah ngerjain itu. Kalau misalnya kayak kalau orang bikin interior kan istilahnya mungkin cuman ruang meeting misalnya ya. Dia cuman bikin furniture-nya aja, ya kan? Kalau gue bisa bikin sampai misalnya lu butuh sistemnya nggak? Ya, oke. Gitu loh, ya jadi kan? nggak cuma fisiknya saja, tapi sampai ke ya sistemnya, operasionalnya ya. Jadi istilahnya kalau arsitek nyerahin ke kita, itu biasanya jadi lebih tenang. Iya betul. Ya kan? Betul. Iya. Oh, ini orang udah pernah ngerjain ini gitu loh. Jadi paling nggak, gue bisa ngomong, gue udah ngerjain ini nih. Kemarin malah pandemi kita ngelaku apa? Motor otomatis buat pintu kan. Jadi kalau kita buka pintu, semua cuma cukup ngedada atau kita cuma cukup pakai scan muka, langsung ngebuka sendiri pintunya gitu kan. Itu udah banyak dipakai di perkantoran, kita pakai kemarin gitu loh. Justru kita yang rame waktu itu ya kerjaan kontraktor orang sepi, tapi kita pakainya jualan mesinnya karena kita punya license-nya. Oke, siap. Gitu loh. Siap. Ini berarti Pilar Sumber Abadi ini berarti sekarang udah berapa tahun ya? Kalau hitungan tahunnya kita berdiri 2018 ya? Itu 2017. 2017 aktenya kita. Ya. Tapi secara pengalaman pasti udah lebih jauh sebelum itu ya. Pengalaman apalagi pengalaman personalnya, terus habis itu ya setelahnya itu kan sebetulnya tinggal meneruskan aja dari yang sebelum-sebelumnya ya. Ya, rumah abu aja gue pernah bikin. Nah itu terus ada istilahnya mungkin bagi teman-teman yang mungkin baru terpikir atau mau memulai bisnis kontraktor ya, sebagai kontraktor atau konstruksi, kira-kira bisa di-share nggak sih waktu itu tuh persiapannya seperti apa sih? Persiapan apa? Persiapan untuk masuk ke dalam bidang bisnis kontraktor ini. Kalau kontraktor itu yang pertama tuh harus ngerti material ya. Iya. Material itu penting, men. Sama channel tukang udah. Ya. Yang bener ya tentunya. Channel tukang yang bener. Kalau udah lu tahu material, lu teknik, udah pasti lu udah harus tahu itu. Iya, itu udah minimal. Iya. Setelah itu kan pasti kan tukang yang bener itu susah didapat, men. Betul. Udah bener aja masih aja kabur gitu. Jadi yang bener dan yang bisa dipercaya ya. Nah itu mesti punya stok banyak gitu. itu dari pengalaman ya, otomatis jadi perbendaraan istilahnya apa ya, manpowernya makin bertambah ya. Tapi at least material lu bener-bener mesti tahu lah, mesti nguasain update material, jangan lu cuma nguasain misalnya kalau internet misalnya cuma tahu HP lah sama Duko aja. Itu kan berabe, men. Yeah. Sekarang kita nggak cuma main itu sekarang. Ya kan? Lu ada stone veneer, udah mulai ada PVC panel. Ya kan? Orang mesti ngerti gitu loh. Iya. Itu terutama yang menyangkut ke langsung klien itu adalah sebagai owner pokoknya.
pemiliknya properti. Nah kalau ini kan komersial yang seperti tadi saya pernah sampaikan, beda sih ininya untuk approachingnya juga beda. Gitu. Jadi kalau ditanya apa kesiapannya waktu mau memulai, itu kalau saya bilang sih harusnya siap mental, karena kalau kayak saya nih, jujur saya nih, kalau saya biasa memang saya kerja tuh memang selalu one man show. Jadi ada partner nggak ada partner nggak masalah, karena saya udah biasa jalan sendiri. Nah ya, yang perlu adalah kesiapan mental, karakternya Daniel bagaimana, yang karakternya Jimmy bagaimana, itu yang kadang-kadang pada saat kita menjalankannya itu yang menjadi obstacle. Gitu. Kalau saya bilang itu mesti siap mental, karena biasa kita yang merencanakan, kita ngambil keputusan sendiri semua ini, sekarang kan nggak bisa. Gitu. Dan masing-masing harus ada yang memainkan role-nya masing-masing, bagiannya masing-masing. Nah itu yang kadang-kadang yang menjadi bikin gregetan gitu, aduh gue mau begini tapi nggak bisa, karena role-nya pihak atau partner kita kenapa nggak mau jalan gitu loh, yang memainkan role-nya itu aja sih kalau saya bilang. Jadi memang harus siap mental, itu aja kalau mungkin menurut saya. Selebihnya adalah kendalanya juga sumber daya manusianya yang kita harus hadapi. Tadi kita ngomong sama orang tukang tuh bagaimana, ini bagaimana, terus nanti jadinya bagaimana, kadang-kadang nggak seperti ekspektasi kita, apalagi klien pasti nggak mau. Karena ujung-ujungnya yang memasang material, merakit segala macam tuh tukang ya. Ya, dan begitu juga kadang-kadang kita komunikasi penting, karena dari atas kita komunikasi sampai ke bawah, sampai ke tukang pelaksanaan itu juga harus berjalan benar. Kadang-kadang ya itu kendalanya, udah dari atas komunikasikan bagaimana sampai ke bawahnya lain. Nah, itu juga kendala ya. Sebenarnya itu kendala-kendala yang umum sih orang hadapi ya, seperti itu kalau saya bilang sih. Kalau dari Jimmy gimana? Kalau saya kalau saya sih mikirnya kayak kita mesti, benar kata si Pak Agus, kalau kita mesti siapin mental. Terus juga seperti ini, ibarat kayak kita lagi membina rumah tangga. Jadi kita sama partner kita ini udah ibarat suami istri. Jadi yang tadinya sendiri-sendiri sekarang udah bergabung. Gimana caranya biar bisa tetap satu visi, satu misi. Ya obstacle itu memang ada, cuman ya seiring dengan waktu masing-masing kan saling mengenal, pasti bisa. Terus mengenai manpower, benar, itu juga memang salah satu yang krusial ya, kan karena memang yang di lapangan itu yang mengerjakan juga tukang. Jadi seperti kata Pak Agus, memang komunikasi itu memang harus lancar dari hulu ke hilir ya, biar hasilnya semua seperti yang kita mau. Karena pola pikirnya kita di level-level karena pola pikir kita di level kita mungkin beda dengan pola pikir mereka. Saya bukannya mau merendahkan posisi mereka ya, cuman kadang-kadang pola berpikir, cara kita mikir, cara kita ngadapin masalah apa segala beda. Jadi ya memang itu komunikasi dari kita harus lancar sama mereka, dan mereka juga harus punya feedback ke kita. Jadi mungkin kita bisa ngambil keputusan supaya sama-sama ujung-ujungnya baik gitu. Nah, saya sedikit mau menanyakan, tadi kan terkait material, itu kan ada soal otomatis kan istilahnya supply material ya dengan berbagai banyak produsen, supplier material. Nah itu kira-kira pemilihannya untuk bisa memilih material ini yang oke, material ini masih bisa dimasukkan dan sebagainya, itu gimana? Gini, kalau menurut saya pengetahuan akan material sih oke, tapi buat kontraktor sebenarnya kita cuma ngikutin aja dari desain, dari gambar seperti apa. Yang harus banyak pengetahuan akan material itu adalah orang yang dalam posisi sebagai perencana. Nah, gitu. Jadi kalau kita kontraktor, pokoknya kita kayak pelaksana, kontraktor itu pelaksana. Jadi material apa yang akan digunakan itu sesuai seperti yang didesain. Yang gambar yang kita terima, gambar kerja yang kita terima, gambar desain yang kita terima, harusnya udah ada di situ semua. Gitu. Jadi kalau dibilang pengetahuan material, ada baiknya kita mengerti material itu supaya waktu perencana memberikan kita gambar desain dengan material-material yang mungkin tidak umum orang pakai, kita tahu. Tapi sebenarnya pada akhirnya kontraktor melaksanakan sesuai yang direncanakan, dispesifikasikan oleh perencana gitu. Tapi jangan sampai lu nggak tahu. Nah, iya. Paling nggak kita mengerti, ya ada material seperti ini,
material yang ini sebagai alternatif bisa kita pakai. Iya. Itu. Jadi kalau ada kontraktor yang malah lebih ngerti dari perencana tuh malah kebalik ya. Kejadian bos, kejadian arsitek waktu itu ya sama kita kontraktornya malah nanya material. Kebalik. Tapi nggak semua. Ada kejadian waktu itu. Iya. Ada kejadian 1-2 kejadian ada. Yang update sekali. Oh. Kadang-kadang merasa bahwa ini akhirnya tidak mau menjelajah material lain gitu kan. Iya. Padahal inovasi material macam-macam ya. Karena kayak gini, dinding kan kita di sini kan pakai ini ya, sandwich panel ya. Kita pakai sandwich panel karena waktu itu adalah pilihannya apa? Kita butuh cepat dan ringan. Karena ada pergeseran situ. Ini kalau kita ngomong ini ya dulu tadi. Istilahnya seperti itulah. Ya, oke. Kalau kita nggak tahu material ini, akhirnya kita pakai apa? Nah, dari pengalaman nih, proyek apa yang pernah dikerjakan yang dirasakan tuh paling membanggakan atau mungkin skalanya paling besar? Mungkin dari Jimmy dulu, gantian. Kalau saya mungkin yang pertama kali itu yang pernah tanganin pas waktu itu kebetulan di luar kota Samuerin Jawa lah. Jadi pertama kali itu di sana perkantoran. Jadi di sana saya baru ngerasain banget, kan biasa di kandang, sekarang tandang luar kota. Jadi sama mereka juga cuman by phone. Terus juga mesti atur tukang semua yang dari sana, ada orang sana yang banyak ininya lah, banyak kepribadiannya banyak yang aneh-aneh, mesti disatuin gimana caranya. Terus juga kita dikejar deadline. Cuman ya untungnya semua berjalan lancar. Terus juga dari Jakarta juga mereka support. Jadi akhirnya pekerjaan itu berhasil. Menurut saya sih itu ya, karena itu memang yang pertama kali di luar kota saya tanganin. Okay. Itu waktu itu fungsi bangunannya apa ya? Perkantoran. Perkantoran ya. Jadi ada beberapa lantai, terus juga ada pakai material-material yang ternyata waktu dikirim di perjalanan kena panas jadi melengkung, itu resin. Jadi gimana caranya, gimana kita bikin biar bisa bagus. Terus kan karena bahan semua dari Jakarta, pas kirim ke sana ada beda ukuran. Ya suka dukanya sih di situ. Untungnya kita punya pasukan semua siap tempur. Jadi di sana kerja juga kita orang nggak ada males-malesan, semua kerja. Terus akhirnya deadline terpenuhi, klien puas dan oke. Ya kalau saya sih dari pengalaman saya pernah ngerjain beberapa kafe juga kayak Migras, terus Jay Sparrow, ada restoran juga ya. Walaupun saya itu pekerjaannya bukan sebagai mentor tapi sebagai subkon. Jadi itu pekerjaan struktur baja yang menurut saya itu agak rumit. Kenapa? Karena sesuai dengan permintaan arsiteknya, desainnya miring-miring, terus yang nggak umum deh. Jadi beda dengan biasa kalau saya pengerjaan konstruksi baja untuk pergudangan atau untuk pabrik gitu segala. Jadi dan selain itu juga rumah tinggal saya pernah ngerjain sampai sentuh ada 3.000 meter. Itu juga kerjakannya 3 tahun baru selesai. Ya, terus ada juga pom bensin, Shell. Pom bensin Shell itu adalah pada pertama kali sebagai pilot project pengerjaannya itu struktur baja yang teleskopik. Jadi waktu berdiri itu dia punya kanopinya, atapnya itu tuh rendah, hanya sekitar kilometer dari tanah. Oh, pendek. Itu udah dipasang semua plafon, lampu, signage baru di jack. Jadi istilahnya ini sampai ketinggian yang di 5 meter, 4 meter lebih gitu. Yeah. Baru dikunci. Nah, itu juga pilot project pertama. Dan jadi bikin bajanya kayak model teleskopik. Waktu pengerjaan juga kuat nggak ya? Tapi ya, sampai hari ini masih berdiri itu juga terus dapat. Biasanya kalau kontraktor dapat kerjaan yang desainnya rumit tuh sebetulnya ini ya, seperti buah si malakama ya,
mikirnya pasti lebih pusing, tetapi itu jadi tantangan juga. Soalnya ketika itu terrealisasi, terbangun tuh jadi seperti achievement ya. Jadi makanya ada kebetulan ada beberapa teman yang arsitek itu kalau misalnya pengerjaan baja yang agak rumit, agak sulit, udah lah biar si Arif aja kerjain deh. Dia pasti tahu kalau saya udah beri, nanti dia pasti udah ngerti di lapangan. Biasanya gitu. Kadang-kadang ya, jadi berulang lagi pengerjaan proyek yang 1, 2, 3 gitu. Iya. Kerjakan proyek karena dia tahu kalau saya bisa ngikutin. Iya. Nah itu biasanya juga arsiteknya seneng karena kontraktor enak untuk diajak berdiskusi, berkolaborasi, urusan merealisasikan desainnya itu. Ya, makanya kadang-kadang bilang, wah kalau saya bilang, ini susah nih. Ya makanya gue cari lu kalau kamu nggak usah cari itu katanya orang lain bisa. Itu dengernya gitu sebel atau malah bangga tuh? Ya sebenarnya ya bangga juga karena kan oh ya ternyata saya bisa ya mengikuti maunya. Kan kadang arsitek seperti dia mau seperti apa itu ya diharapkan wujudnya seperti itu. Cuma kalau ketemu kontraktor yang misalnya klien tuh, wah gua pakai kontraktor sendiri deh, ntar jadinya pasti melenceng dari desain awalnya. Ya. Nah, sekarang Daniel gimana? Kalau gede sih jujur aja ya, gue 12 tahun megang klien yang sama. Gue megang pembangkit 12 tahun. Terus gue pernah kerjain juga sampai ke Timor Leste di luar negeri untuk bandara. Tapi kalau unik pribadi yang secara pribadi untuk pribadi banyak sentuhan pribadinya, itu ada satu rumah yang gue bilang gue bukan arsitek sama orang yang punya rumah, tapi dia tetap minta bilang bapak yang desain. Akhirnya gue pakai arsitek buat ngegambar gitu kan. Nah, tapi di situ juga banyak sentuhan pribadinya. Misalnya salah satu contohnya. Gue bukan pelukis, gue udah lama gak ngelukis. Gue anak grafis dulunya, ya kan. Gue diminta ngelukis satu dinding abstrak pakai cat akrilik, ya kan. Tapi gue bikin jadi kalau malam glowing the dark. Itu lukisan gue. Ya, artistiknya. Pertama kali gue ngelukis di dinding padahal dan dibayar pula. Jadi memang banyak sentuhan pribadinya. Jadi mulai dia tiap kamarnya mulai pakai wallpaper custom ya. Terus somehow orang ini kenal gue karena istilahnya gue kontraktor yang bisa bikin hidden room. Ya, jadi banyak hidden room yang gue bikin sebenarnya, makanya nggak pernah di portfolio gue tuh. Kalau lihat cara portfolio nggak bakal ada, karena kan nggak boleh, kita kan. Jadi nggak hidden lagi dong. Jamin rahasia gitu istilahnya. Waktu itu bahkan sampai kesulitan cari attic lift itu nggak ada di Indonesia. Itu memang benar-benar kita bikin satu rumah itu benar-benar sentuhannya tuh mix materialnya gila-gilaan. Kaca pakai white glass, ya kan? Pernah lihat rumah pakai white glass kalau kaca dapur ya. Ya kan? Terus mix material dalam interiornya juga, misalnya gue bikin rak wine dari plat baja Pak Agus sama ini yang ngerancang tuh coba tuh itu berat plat bajanya 400 kilo ya. 400 kiloan kira-kira. Belum dikombinasi sama kita pakai ratan ya, pakai lampu segala macam dalamnya. Jadi lebih mix material sih di situ. Stone veneer, ya kan? Lu bayangin dalam satu bidang itu ada sekitar 4-5 macam material itu. Nah, berikutnya proyek apa yang pernah dikerjakan yang dirasa paling rumit? Paling rumit nih ya bisa dari mungkin desainnya, pas terima gambar nih, waduh gimana gitu, tapi akhirnya jadi gitu kan. Tapi kan proses sampai jadinya tuh mungkin effortnya lumayan besar, atau mungkin dari sisi materialnya, mungkin materialnya ada yang perlu didatangkan dari mana gitu, atau mungkin langka, atau mungkin dari sisi SDM-nya sehingga bikin ngelus dada selama kerjaan, atau mungkin ya maaf mungkin kliennya gitu. Ya silakan. Oke, jadi kalau dibilang rumit, kalau yang bisa saya jelaskan, yang lebih rumit adalah kita dealing atau kita handle SDM-nya. Kenapa saya bilang gitu? Kadang-kadang mungkin dari klien kita atau dari arsitek yang mendesain, kita udah punya satu visi yang sama nih, udah jelas seperti ini, mau seperti ini.
Cuma pada saat kita menginterpretasikannya kepada orang-orang kita untuk pelaksana ataupun untuk pekerja interior, nah itu kendalanya di situ. Tapi begitu SDM sudah bisa menangkap esensinya apa mengenai desain itu, ya bisa jalan aja. Tapi pernah ada yang satu proyek tertentu yang ini kok kayaknya diomongin nggak ngerti-ngerti, atau kok kayaknya nih koordinasi kok kayaknya lebih memusingkan dibandingkan biasanya gitu, ada pernah? Ada, pernah kayak begitu. Makanya kemarin seperti tadi saya jelaskan, yang problemnya itu bukan di misalkan dari gambar desainnya, dari materialnya, tapi lebih kepada sumber daya manusianya sih. Makanya yang biasa saya pakai lagi ya misalnya kita bilang supaya kantornya ya orang itu aja. Oh. Jadi yang udah tahu maunya saya seperti apa, udah ngerti misalkan saya mau sketch seperti apa, pokoknya saya mau seperti ini, saya tinggal sketch. Mereka udah langsung bisa menangkap esensi desainnya seperti apa. Mereka bagaimana mereka produksi untuk bisa jadi sesuai dengan gambar yang saya berikan. Itu sih lebih kepada sumber daya manusia. Komunikasinya itu kadang-kadang komunikasi yang tadi saya juga pernah sampaikan, dari kita di atas sampai ke mereka yang di bawah pelaksanaan di lapangan itu ya kadang-kadang ada aja jalur komunikasi yang putus, nggak nyambung. Jadi ya udah kita bilang begini, begitu kita datang lihat di lapangan inspeksi, kok jadinya begini. Ya ada kendalanya lebih kepada situ, bukan dari desainnya, bukan dari materialnya, atau bukan dari kliennya, bukan. Lebih kepada itunya aja sih. Kalau Daniel gimana? Kalau buat gue nggak ada yang rumit, Bos. Bos, mantap. Ini Nggak gue ada, suka nih. Ini yang gue suka. Kita sekolah sama, Bos. Oh iya. Prinsipnya nggak bisa dikerjain sama orang. Wah, asik. Lu makan nasi, gue makan nasi. Kita kerjain, Bos. Nggak, sebenarnya nggak ada yang rumit sebenarnya sih. Memang istilahnya bukan rumit ya. Kadang-kadang malah gue yang ngasih kerumitan mau tukang gitu loh. Challenge ya. Karena penggunaan material tadi kadang-kadang kan. Tapi kalau yang pernah gue ngalamin itu selama gue jadi konsultan malahan. Ya. Klien gue, teman gue. Yang ngerjain kontraktornya teman bapaknya, teman keluarganya. Tapi gayanya kok budget. Oh. Main bongkar sana sini dulu. Ya kan, main iya aja, akhirnya jadi rumit sendiri. Gue udah bilang ini ngelanggar nih kalau desain kayak begini. Kayak suka ada tuh cerita-cerita prank begitu. Bener kan? Kontraktor koboi itu yang kadang-kadang bener-bener bikin jadi kita konsultan jadi rumit tuh. Iya. Itu yang kayak gitu tuh. Gue udah bilangin bahaya nih kita bilang nih ya. Pokoknya gue udah ingetin di awal nih. Gitu aja kalau kayak gitu mah. Prosesnya jadi ngaco ya? Iya, kalau di kerjaan mah sebenarnya kalau mau dibilang rumit, ya selama ada masalah berarti lu itu. Gitu aja. Kalau nggak ada masalah berarti lu nggak hidup. Iya, suka. Kalau dari Jimmy gimana? Setuju. Kalau rumit sih paling kalau ketemu klien yang bayar lama. Oh iya. Pembayaran. Kalau soal kerjaan benar. Soalnya dari awal, apalagi dia kan orangnya kreatif tuh. Jadi meskipun dari arsitek dikasih gambar begini mah, sama dia pasti ditambahin, lebih wah. Iya. Jadi kalau mau dibilang rumit ya rumitnya dari dia. Cuma semua itu bisa dilakukan. Karena hasilnya juga bikin klien lebih puas. Iya. Kalau kan listrik aja paksa koboi di Singapura dulu. Nih suka nyusahin diri sendiri nih orang nih. Bos, selama itu kemungkinan ada, kita bisa lakuin. Ya. Gua udah kasih bikin gerbang yang mesti hancur truknya. Ada. Ini barang besinya ada di Indonesia, Bos. Taiwan. Gila. Ada tapi kan? Iya. Why not gitu? Iya. Maksudnya maksud gue? Iya. Nggak ada yang nggak bisa dilakukan selama barang itu ada. Iya. Tinggal masa worth it atau tidak gitu kan? Iya. Lu punya duit apa enggak? Iya. Kalau istilahnya kalau yang ada deket tapi kita ngambilnya dari jauh, nah itu baru yang namanya salah. Itu salah. Iya. Ya kan? Tapi kalau memang kita istilahnya beberapa kan material misalnya contoh, lu stop kontak dulu, ya kan? Itu UB kan? Atau UB kan? Iya. Nah, Ubik itu udah pasti kan import kan? Dan ketika udah nggak dipegang sama grupnya yang ngono, ya kan? Lu mesti bawa sendiri dari Singapura, masa gua. Kalau spek udah masuk. Iya. Tapi tetap beres proyeknya, Iya. gitu loh. Apapun yang jadi kita usahakan. Iya. Nah, tadi kita udah cerita macam-macam ya,
dari pengalaman dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya nih, dari pengalaman selama ini, apa sih suka dukanya jadi kontraktor? Siapa mulai dulu nih? Man. Monggo lo kalau mau curhat, monggo lo. Gini ya, kalau gue nih kerja itu kalau lo bilang duka berarti lo nggak bisa nikmatin kerjaannya cuy. Wah, betul. Sorry ya. Iya. Ini menurut gue. Iya. Kalau duka sesaat, istilahnya cuma perasaan saat, lo mesti bisa lepas itu. Ya. Kalau lo anggap itu duka, udah ya, lo kerjaan lo akan berduka terus cek. Iya. Ya kan? Kalau misalnya lo mau kerjaan sesuatu, lo harus suka dulu, ya kan? Kayak gue nih di lapangan, gue demen di lapangan kan, ketemu orang gini gitu, ya kan? Ngeliat material baru, konsep baru, ya kan? Kalau nggak ada tantangan malah kita bosen. Iya. Ya. Nah, gue tunggu proyek dulu yang gede. Gitu aja. Makanya ada ini ya, statement do what you like and like what you do gitu ya. Ya, lakuin aja yang lo suka gitu kan. Gitu aja. Kalau dari Agus Jimmy gimana? Ya kalau dibilang suka duka ya pertama ya kita kerjain ini karena kita suka, itu aja. Kalau dukanya ya sepanjang apapun yang kita lakukan, apapun kita baru melek aja pasti ada aja masalah, gitu aja sih. Ya kalau kita sebagai kontraktor ya kadang-kadang masalahnya tadi ya dibilang ya, soal pembayaran dari klien ya, itu juga ada. Tapi ya dari semua itu nggak menghalangi kita untuk terus maju, gitu aja sih. Karena kita lakukan apa yang kita suka sih. Ya memang kita suka melakukan ini ya. Pilihan hidup itu pilihan. Kita udah memilih kita jalan hidup kita sebagai kontraktor. Ya, kita tahu apa. Karena memang pertama ya harus suka dulu. Betul. Dari Jimmy gimana? Kalau sukanya ya kerja kayak main. Kayaknya ada teman semua kan, jadi apa-apa ya enak. Kalau ada masalah apa juga bisa didiskusin bareng, saling backup. Terus kalau kerjaan luar kota, sekalian wisata kuliner, kayak seru deh. Kalau buat saya sih dukanya cuma satu, udah bikin penawaran, ditolak. Itu. Ya, always say itu. Kayaknya semua juga pasti setuju deh. Itu pendudukannya, nggak ada obat. Itu gue nggak setuju nih. Enggak, kalau project nggak masuk, ya, gue percaya itu bukan jalannya. Berarti, kita udah berusaha semaksimal mungkin, tetapi ya karena satu dan hal pokoknya nggak dapat aja gitu ya. Lo udah berusaha semaksimal mungkin, ketika lo nggak dapat, ya, berarti yang di atas udah ngatur supaya lo nggak terlibat masalah. Iya. Gua nganggapnya gitu. Iya. Contoh ke Timor Leste itu 2013 udah jatuh ketawaran ke gue tuh. Tapi ketika gue nggak dapet, gue cuma bilang memang ini belum saatnya gue pegang. 2018 akhirnya jatuh ke tangan gue juga kan, walaupun sebagian kan. Nah, jadi istilahnya nggak usah dipikirin gitu loh. Kadang-kadang itu kemungkinan dilepasin dari dulu karena itu bakal jadi masalah besar buat lo. Jadi memang proyeknya ini udah sampai ke luar negeri nih, sampai Timor Leste. Ya istilahnya bukan masalah sampai luar negeri, tapi istilahnya ya kita mikirnya buat gue ya, lu nggak dapet, ya, lu jangan berkecil hati. Iya. Karena apa? Siapa tahu itu lu dilepaskan dari masalah justru. Sebenarnya yang malah membuat kesal atau sedih itu adalah ketika kita tidak berupaya secara maksimal ya. Betul. Itu yang penyesalan itu muncul gitu ya. Lebih baik lu usaha, istilahnya ketika itu lu gagal pun istilahnya lu sudah berusaha. Iya. Daripada lu nggak berbuat sesuatu. Iya. Ya kan? Kan ada istilahnya. Lebih baik lu berbuat daripada lu tidak berbuat sama sekali. Oke, keren banget nih bincang-bincang barusan dengan Pilar Sumber Abadi, Daniel, Agus, Jimmy. Thank you banget nih waktunya udah sharing ke kita-kita. Jangan lu lebih baik berbuat daripada tidak berbuat sama sekali kan. Oke, rekan-rekan, sekian dulu bincang-bincang kali ini. Sampai jumpa di acara bincang-bincang kita berikutnya.